Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina Raharjo, akhiranim 176 dari kelas 5D. Di sini, saya akan menjelaskan apa bentuk intervensi dalam psikologi komunitas. Sebelumnya, intervensi itu apa sih? Jadi, intervensi menurut KBBI itu adalah campur tangan di perselisihan antara dua belah pihak. Kalau dalam psikologi, itu merupakan upaya mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Intervensi dalam psikologi komunitas itu adalah upaya melibatkan komunitas untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan komunitas tersebut terhadap masalah yang terjadi dalam komunitas. Nah, jadi intervensi komunitas ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan dalam suatu komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Jadi, intervensi ini tuh bisa berupa program, kegiatan, atau kebijakan yang dirancang untuk membawa perubahan positif. Selanjutnya ada bentuk intervensi psikologi komunitas. Yang pertama ada promotif, yaitu upaya untuk meningkatkan suatu hal di dalam komunitas yang mana sudah baik, bisa lebih baik lagi. Nah, jadi itu contohnya itu kayak mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda desa yang sebelumnya sudah memiliki usaha kecil, agar usaha mereka itu bisa berkembang. Selanjutnya ada preventif, yaitu upaya mencegah konsekuensi buruk di suatu komunitas. Jadi contohnya itu bisa dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan minuman keras kepada remaja, agar mereka tidak terjerumus sejak dini. Kemudian bentuk intervensi psikologi komunitas yang ketiga ada kuratif, yaitu upaya menyembuhkan konsekuensi buruk yang telah terjadi. Nah, ini tuh contohnya kayak layanan konseling kelompok untuk korban bencana alam yang mengalami trauma. Selanjutnya ada model intervensi komunitas menurut Rohman 1995. Yang pertama ada locality development. Model ini seperti gotong royong atau kerja bakti. Tujuannya adalah menjaga semua orang di komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Yang kedua ada social planning. Model ini tuh lebih terstruktur dan menggunakan data untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dengan cara yang efisien dan logis. Jadi itu lebih gampangnya itu eh, pemerintah tuh pemerintah kota itu melihat banyak anak putus sekolah di sebuah daerah. Mereka lalu melakukan penelitian untuk mencari tahu penyebabnya, kemudian membuat program beasiswa dan pelatihan untuk mengatasinya. Nah, itu merupakan contoh dari model social planning ya teman-teman. Selanjutnya ada social action. Model ini tuh lebih berani dan bertujuan untuk mengubah sistem yang tidak adil untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan mendistribusikan kekuasaan secara lebih adil. Jadi tuh model ini tuh digunakan untuk membantu kelompok yang lemah atau kurang beruntung agar mendapatkan hal dan sumber daya yang seharusnya mereka miliki. Selanjutnya, apa sih tantangan dalam intervensi komunitas itu? Nah, tantangan ini tuh berada pada partisipasi masyarakat dalam komunitas itu sendiri. Tantangannya berupa apa? Yang pertama, minimnya kesadaran motivasi aktif dari partisipan. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan atau sikap yang menghambat kebersamaan. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya dan informasi. Dan yang keempat, ada kurangnya dukungan dari tokoh atau pemimpin komunitas. Jadi, jika partisipasi lancar, intervensi itu akan lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada kelebihan intervensi komunitas. Yang pertama, uh,
Partisipasi aktif masyarakat. Di sini maksudnya itu dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam masyarakat untuk menemukan solusi yang lebih relevan dan dapat diterima. Kemudian, pemberdayaan komunitas, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas lokal, seperti pelatihan UMKM untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Yang ketiga, ada efektivitas jangka panjang, yaitu berupa solusi lebih lanjut. Yang keempat, ada meningkatkan kohesi sosial, yaitu untuk mempererat hubungan antar warga atau komunitas itu sendiri. Yang kelima, ada sosial kontekstual, yaitu sesuai budaya dan norma lokal. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan intervensi komunitas ini ada pada memerlukan waktu yang lama. Jadi itu pendekatan partisipasif ini tuh butuh prosesnya lumayan panjang ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu resiko ketimpangan partisipasi dalam kelompok marginal bisa terabaikan. Terus yang ketiga ada keterbatasan sumber daya seperti dana atau sumber daya manusia terbatas. Yang keempat ada konflik internal, yaitu pemberdayaan pendapat dalam komunitas. Yang kelima ada sulit mengukur dampak, seperti kompleksitas program menyulitkan evaluasi kuantitatif. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Jadi, intervensi dalam psikologi itu, khususnya psikologi komunitas, merupakan upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan baik pada individu maupun kelompok. Bentuk intervensi itu meliputi promotif, preventif, dan kuratif, sedangkan model yang digunakan antara lain locality development, social planning, dan social action. Meskipun intervensi memiliki kelebihan serta seperti meningkatkan partisipasi masyarakat, kemandirian, dan keberlanjutan solusi, terdapat juga kekurangan berupa keterbatasan sumber daya, risiko konflik, serta kesulitan mengukur dampak. Partisipasi masyarakat ini menjadi faktor kunci keberhasilan, namun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya motivasi, perbedaan kepentingan, dan kurangnya dukungan tokoh. Dengan demikian, intervensi psikologi komunitas akan efektif bila mampu memadukan pendekatan partisipatif, dukungan sumber daya, serta kepihakan pada kebutuhan nyata masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.